Perkenalkan, nama saya Diaike Fatmasari dengan NIM 1850401001111025 dari kelas I, Rancangan Usaha Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu BMC atau Business Model Canvas. Nah, Business Model Canvas sendiri merupakan kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. Nah, apa sih kegunaan bisnis model Canvas sendiri? Nah, BMC itu disusun dengan tujuan untuk menjalankan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pebisnis menjadi lebih maksimal. Berikut merupakan bisnis model Canvas atau BMC dari brand saya, yaitu Dilabu, dengan produk bubble tea dengan 9 elemen blok yang ada di BMC. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Dilabu dengan produknya bubble tea. Nah, Dilabu ini yaitu produk minuman bubble tea dengan isian boba yang memvariasikan atau memadukan jamu khas daerah dengan topping cream cheese yang akan menarik untuk pelanggan atau konsumen dikarenakan berbeda dengan produk lain. Nah, untuk produk bubble tea ini seperti pada di gambar. Nah, ini merupakan salah satu desain dari produk bubble tea nantinya. Nah, Dilabu atau bubble tea ini akan diproduksi dan dijual dengan kisaran harga 8.000 sampai 13.000 rupiah tergantung dengan varian atau rasa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, untuk varian tehnya sendiri itu memiliki rasa original, vanila, dan juga gula aren. Serta untuk varian rasa bubble tea-nya sendiri itu ada jahe, kunir asam, beras kencur, dan juga oreo. Nah, berikut merupakan 9 elemen dari BMC. Nah, BMC sendiri itu terdiri dari 9 blok atau 9 kotak yang tersusun sedemikian rupa menjadi sebuah bisnis model canvas. Nah, untuk 9 elemen BMC tersebut ada customer relationship, value proposition, customer segment, channel, revenue stream, key resources, key activities, key partner, dan cost structure. Nah, di sini saya akan menjelaskan customer relationship dari produk Dilabu. Dilabu sendiri menggunakan customer relationship yang pertama itu melalui media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, maupun TikTok. Kenapa sih Dilabu ini menggunakan media sosial sebagai customer relationship? Karena media sosial sendiri itu jaringannya luas, jadi antara penjual dan pembeli itu dapat berinteraksi secara tidak langsung, sehingga dapat menjalin hubungan antara penjual dan pembeli walaupun komunikasi yang dilakukan melalui media sosial. Lalu yang kedua itu melalui kerabat atau teman. Dengan melalui kerabat atau teman, jadi hubungan antara Dilabu dengan kerabat atau teman itu semakin meluas. Jadi akan terjalin hubungan baik di antara kerabat atau teman sendiri secara offline maupun online. Nah, untuk yang ketiga itu interaksi secara langsung. Kenapa sih menggunakan interaksi secara langsung? Nah, untuk penjual dan pembeli itu ketika melakukan transaksi itu kan melalui interaksi secara langsung. Nah, di situ akan terjalin hubungan baik antara penjual dan pembeli seperti itu. Nah, untuk value proposition dari Dilabu ini, yang pertama itu memiliki 3 varian rasa teh. Yang kedua memiliki 4 varian rasa produk. Yang ketiga menggunakan jamu khas tradisional Jawa. Yang keempat harganya relatif murah. Yang kelima produk aman dengan bahan yang alami serta berkualitas dengan baik. Yang kelima pembelian dengan minimal yang ditentukan dapat diantar langsung kepada tempat tujuan. Yang keenam dapat dijumpai dan dapat dipesan melalui personal chat. Untuk customer segment dari produk Dilabu ini yaitu untuk semua jenis kalangan dari berbagai latar belakang, baik perempuan maupun laki-laki, baik anak-anak, remaja hingga dewasa, dengan demografi atau geografi yang berada di Magetan Kota. Channels dari produk Dilabu ini
Yang pertama ada advertising melalui Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook maupun TikTok. Nah, yang kedua dengan marketplace, yaitu Instagram, WhatsApp, Grab atau Gojek. Melalui aplikasi tersebut di Labu dapat dipesan. Nah, untuk yang ketiga pembelian secara langsung kepada penjual atau ke outlet terdekat di Labu. Nah, untuk yang keempat terdapat layanan kirim atau COD dengan pembelian tertentu yang ditentukan oleh di Labu ini. Nah, untuk revenue stream dari produk di Labu ini, yang pertama diperoleh dari penjualan produk atau aset sale dengan harga produk minimal 8.000 sampai range harga 13.000 dengan varian rasa yang ditentukan. Nah, untuk yang kedua terdapat dari modal sendiri, yaitu sebesar kurang lebih 2.600.000 untuk biaya tetap dan biaya variabel yang nanti dikeluarkan. Nah, yang ketiga terdapat dari mitra UMKM Jamu Khas Jawa yang akan bekerja sama dengan di Labu nanti. Untuk key resources dari produk di Labu ini, yang pertama ada tempat produksi, yang kedua ada outlet atau kedai yang menyediakan layanan COD menggunakan kendaraan bermotor, yang ketiga ada handphone, yang keempat ada laptop, yang kelima ada kamera untuk mengabadikan di Labu ini, lalu akan diupload kepada akun media sosial sebagai media promosi serta pemasaran, dan yang keenam terdapat alat dan bahan produksi. Lalu kegiatan apa sih yang bakalan dilakukan oleh di Labu ini atau key activitiesnya? Yang pertama itu ada belanja bahan, yang kedua ada proses trial error, yang ketiga ada desain merek atau kemasan, yang keempat ada promosi, yang kelima ada advertising, yang keenam ada penjualan produk, dan yang terakhir itu terdapat evaluasi dari penjualan produk tersebut. Produk di Labu ini juga bermitra dengan salah satu UMKM yang berada di daerah setempat, yaitu dia memproduksi jamu khas Jawa atau jamu khas daerah. Nah, untuk yang kedua itu bermitra dengan toko roti sebagai tempat bahan dasar untuk membeli bubble tea-nya sendiri atau boba. Nah, yang ketiga ada toko pecah belah sebagai penyedia wadah serta kita dapat mendesain kemasan sendiri lalu dilampirkan ke toko pecah belah tersebut. Berikut ialah key partnership dari di Labu. Lalu untuk cost structure dari produk di Labu ini, yang pertama ada value driven atau yang mengutamakan kepuasan dari konsumen. Nah, untuk yang kedua ada trial error berupa pengeluaran 50.000 untuk proses trial error tersebut. Nah, untuk yang ketiga ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk biaya tetapnya untuk pembelian kedai atau booth penjualan yaitu kurang lebih 1.500.000. Nah, untuk selling mesin cup atau mesin penutup botolnya itu 550.000. Nah, untuk cup persatuannya itu dengan harga 1.000. Nah, untuk pembelian cup itu akan ditentukan ketika penjualan nanti per hari atau per minggunya. Nah, untuk alat produksi kurang lebih berupa sekitar 100.000. Nah, untuk cooler box atau pendingin es batunya itu 170.000. Nah, untuk biaya variabelnya ada bahan-bahan produksi ya, per harinya yang menghabiskan Rp300.000. Berikut merupakan gambar dari proses trial error produk di Labu yang saya lampirkan di PowerPoint. Dilanda bosan? Dilabuin aja.